Ketertarikan manusia pada sesuatu yang nampaknya luar biasa dan pada sesuatu yang tidak lumrah pada umumnya dilakukan oleh manusia biasa telah membentuk satu pola pikir praktis. Dia bisa jadi orang hebat, orang luar biasa, bahkan dia bisa jadi pahlawan baru. Kemampuan seorang memakan beling, merubah bentuk satu benda menjadi benda lain, atau bahkan mampu melayang di udara, telah menjadi daya tarik dan selalu saja mendapat sambutan hangat masyarakat. Walaupun hakikat hal tersebut kadang berasal dari hal yang tabu dalam Islam. Sihir sejatinya sudah ada dari dulu, seperti bernafas di sekeliling kita, mengintai titik lemah keimanan. Sihir bisa dipelajari oleh semua orang, dari Houdini hingga David Copperfield, dari pengawal Fir'aun hingga Demang zaman Belanda. Bahkan diimajinasikan ada sekolah khusus seperti Hogwarts dalam Harry Potter. Tak peduli bahwa sihir meminta upah balik kepada pemakainya, belum lagi ancaman neraka karena telah bersekutu dengan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diutusnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Bani Israel, para jin setan ketika itu memiliki kemampuan untuk naik ke langit. Di sana, mereka mencuri berita langit dari ucapan para malaikat. Berita-berita tersebut meliputi persoalan-persoalan gaib, juga hal-hal yang akan terjadi di masa depan di bumi dan urusan-urusan lainnya. Para jin setan ini kemudian turun ke bumi dan membisikkan apa yang mereka dapat dari langit kepada para tukang ramal, dengan menambahkan 1000 kedustaan di dalamnya. Pada gilirannya, para tukang ramal tersebut membeberkan apa yang didapatkannya dari jin setan kepada orang-orang. Akhirnya ketika itu menjadi satu maklumat yang tenar, masyarakat luas akan percaya bahwa jin mengetahui perkara gaib masa depan. Disinilah babak kesyirikan dimulai. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam diutus kepada Bani Israel, beliau mengumpulkan semua kitab sihir. Kitab yang tertulis di dalamnya tentang semua ilmu yang membahas tentang ilmu gaib dan ilmu-ilmu sihir lainnya, yang telah dikumpulkan oleh para tukang ramal dan orang-orang di kala itu. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menyimpan semua kitab itu dalam sebuah kotak yang kemudian beliau sembunyikan di bawah kursi singgasananya. Telah banyak para jin setan yang berusaha mengambil dan mengeluarkan kitab-kitab tersebut dari bawah kursi Nabi Sulaiman. Namun semua usaha tersebut hanya sia-sia. Tak satu pun dari jin setan yang mampu melakukannya. Bahkan setiap kali mereka hendak mendekati kursi tersebut, jin setan tersebut terbakar dan mati. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, tidak satu pun dari jin yang mengaku mengetahui ilmu gaib, kecuali aku akan penggal lehernya. Namun setelah Nabi Sulaiman wafat dan para ulama pengikutnya yang mengetahui rahasia Nabi Sulaiman pun juga wafat, mulailah kembali para jin setan mencari cara untuk dapat mengeluarkan kitab-kitab yang telah dirahasiakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Di antara jin setan kala itu ada yang mampu merubah wujudnya menyamar menjadi seorang dari Bani Israel, nenek moyang bangsa Yahudi. Dia membujuk orang-orang dari Bani Israel agar menggali warisan Nabi Sulaiman yang tersimpan di bawah kursinya. Jin setan itu berkata kepada Bani Israel, wahai kalian, maukah kalian kutunjukkan kepada harta yang tak akan habis kalian makan? Setelah sepakat, akhirnya ditunjukkan letak kitab yang disembunyikan Nabi Sulaiman. Mereka pun menggalinya. Lalu benar saja, mereka menemukan kitab-kitab sihir Nabi Sulaiman alaihissalam. Kitab-kitab yang dilarang oleh Nabi untuk diambil. Sekali lagi, manusia Bani Israel bekerja sama dengan bangsa jin syaitan.
Setelah berhasil mengeluarkan kembali kitab-kitab yang berisi sihir tersebut, lalu jin setan berkata kepada mereka, dengan ilmu yang ada di dalam kitab inilah, Sulaiman mengekang dan menguasai jin, manusia, dan hewan. Lalu, jin setan yang menjelma tersebut pergi dan menghilang. Sejak saat itulah, kemudian menyebar kembali ilmu sihir, dan orang-orang menganggap bahwa sihir tersebut adalah ajaran dan warisan Nabi Sulaiman. Padahal bangsa Yahudi mengeluarkannya dengan bantuan setan. Keyakinan bahwa asal-muasal sihir dari Nabi Sulaiman terus berlanjut di kalangan Bani Israel atau Yahudi. Hingga akhirnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, Allah menurunkan bantahan yang jelas kepada mereka bahwa Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkannya justru adalah para setan. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dalam lanjutan ayat ini pula dijelaskan bahwa Allah tidak pernah menurunkan sihir kepada dua malaikat yang berada di daerah Babil. Karena bangsa Yahudi menuduh Allah telah menurunkan sihir melalui dua malaikatnya. Sedangkan kebenaran seutuhnya adalah setanlah yang mengajarkan manusia di negeri Babil. Setan tersebut adalah Harut dan Marut. Allah berfirman, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Imam Asy-Syaukani berkata dalam tafsirnya, karena para penyihir Yahudi menyangka bahwa Allah telah menurunkan sihir atas perantara ucapan Jibril dan Mikail, kemudian diturunkan kepada Sulaiman bin Daud. Maka Allah mendustakan tuduhan mereka itu, dan Allah mengabarkan nabinya SAW bahwa Jibril dan Mikail tidak pernah turun membawa sihir. Dan Nabi Sulaiman telah berlepas diri dari keyakinan mereka tentang sihir. Dan Allah mengabarkan bahwa sihir adalah rekayasa setan-setan. Dan merekalah yang telah mengajarkan manusia sihir di negeri Babil. Dan sesungguhnya orang yang mengajarkan mereka sihir itu adalah dua orang. Seorang bernama Harut dan satunya lagi bernama Marut. Maka seperti apapun kehebatan sihir, walaupun orang-orang menganggapnya satu kekuatan luar biasa, maka tetaplah sihir adalah rekayasa para setan. Tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Dalam bahasa Arab, kata sihir digunakan untuk mewakili makna dari segala sesuatu yang dapat menyelinap ke satu objek dengan cara terselubung dan sangat halus. Karena itulah, ucapan yang baik dan jelas disebut juga sebagai sihir. Karena ucapan yang bersifat demikian dapat merasuk ke hati sanubari manusia tanpa dia sadari. Adapun secara istilah, sihir menurut Imam Ibnu Qudamah adalah buhul-buhul dan jimat-jimat dan mantra-mantra yang diucapkan oleh seorang penyihir atau yang ditulisnya. Atau satu ritual yang dilakukannya sehingga dapat mempengaruhi badan, hati, atau akal orang yang akan disihir. Sihir dapat memberikan dampak secara nyata, layaknya sebilah pisau yang disayatkan ke sebuah objek yang tidak keras. Maka tentu objek tersebut akan tercabik atau terbelah. Demikian juga halnya dengan sihir. Dia dapat memberikan dampak, tentunya sebatas sebab. Selebihnya adalah tergantung dengan izin dan kehendak Allah semata. Inilah pendapat mayoritas ulama, bahwa sihir dapat memberikan bekas terhadap orang yang akan disihir dengan sendirinya. Bahkan, Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menyatakan adanya hukum ijma' para ulama dalam hal ini. Dengan demikian, maka terbantahlah orang-orang yang beranggapan bahwa sihir tidak memiliki hakikat, atau yang beranggapan bahwa sihir hanyalah mistik yang tidak memiliki wujud nyata. Sungguh, berada
keberadaan sihir adalah satu ayat dan tanda kebesaran Allah atas makhluknya. Dengannya, Allah menguji hambanya. Allah berfirman tentang orang yang melakukan sihir. Mereka berkata, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dari definisi yang disebutkan Imam Ibnu Qudamah sebelumnya, maka sihir terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah sihir guna-guna untuk menjadikan orang lain merasa cinta kepada dirinya, atau sebaliknya, untuk merusak hubungan antara suami dan istri. Jenis sihir inilah yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Sihir yang dapat mempengaruhi perasaan seseorang dan memutar isi hatinya adalah sihir yang paling dahsyat, paling berat, dan paling berbahaya. Sebab sejatinya, urusan hati dan perasaan adalah sesuatu yang sangat pribadi, di luar kendali seseorang dan orang lain. Sebab hanya Allah sajalah yang mampu membolak-balik hati dan perasaan seseorang. Jenis sihir inilah yang dulunya pernah menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan secara garis besar dalam riwayat Bukhari Muslim. Pada tahun ke-7 Hijriah, para pemuka Yahudi berkunjung ke Labid bin A'sam. Dia adalah seorang penyihir handal di zaman itu. Para pemuka Yahudi membujuknya agar menyihir Nabi Muhammad SAW dengan sejumlah imbalan. Labid bin A'sam kemudian membuat buhul sihir dari helai rambut dan jenggot yang rontok milik Nabi SAW. Lalu buhul-buhul tersebut ditimbun ke dalam sebuah sumur yang bernama Sumur Zarwan. Sihir ini kemudian menampakkan reaksinya. Nabi SAW seolah merasa telah melakukan sesuatu, namun pada hakikatnya beliau tidak pernah melakukannya. Lalu datanglah dua orang malaikat menganalisa apa yang dirasakan Nabi SAW dan menyampaikan kepada beliau bahwa beliau diserang sihir yang dibuat oleh seorang bernama Labid bin A'sam. Setelah buhul-buhul tersebut diambil Nabi, barulah kemudian beliau kembali merasa membaik dari sakitnya. Beliau memerintahkan agar sumur Zarwan ditimbun dengan tujuan kemaslahatan kaum muslimin. Maka himpunkanlah segala daya sihir kamu sekalian. Kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, pilihlah. Apakah kamu yang melemparkan dahulu, atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang." Al-Quran Surah Toha ayat 64 hingga 69. Jenis sihir ini hanya mempermainkan panca indera manusia, terutama mata. Sedangkan benda yang disihir agar berubah menjadi sesuatu yang menakutkan tidaklah berubah dengan sesungguhnya. Seperti beling yang dimakan penyihir, tidaklah dia memakannya secara hakikat, namun mata orang-orang saja yang terkelabui oleh sihirnya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah lainnya. Artinya, maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 116. Namun,
Sihir mengalami perubahan fungsi dari zaman ke zaman, dan hal itu tidak merubah hakikat sesungguhnya dari sihir. Sihir di era ini bisa mendatangkan uang ketika dibungkus dalam bentuk hiburan dan pertunjukan. Dan sihir juga dapat diandalkan oleh sebagian orang untuk melampiaskan dendam dan kebencian terhadap orang lain. Oleh karena semua itulah, Nabi kita Muhammad SAW melarang keras umatnya mendatangi penyihir dan variannya. Karena dalam hal tersebut terkandung satu makna dukungan dan bisa jadi pembenaran atas sihir yang mereka bawa. Nabi bersabda, siapa saja yang mendatangi kahin, tukang sihir atau tukang ramal, lalu dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah menjadi ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lainnya, Nabi juga bersabda, siapa saja yang mendatangi tukang ramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Kedua hadis ini dan apa yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa sihir adalah sesuatu yang harus dijauhi dan dihindari. Adapun mempelajari sihir, maka para ulama pengikut Imam Ahmad mengatakan bisa mengakibatkan seorang menjadi kafir. Namun, sungguh sangat disayangkan, kaum muslimin menjadi lengah akan hal ini, di mana acara TV yang melibatkan sihir, juga film seperti Harry Potter, justru menjadi tontonan yang begitu populer di masyarakat muslimin. Mereka seolah belum mengetahui jika sihir adalah satu dosa besar yang dapat menghancurkan diri seseorang. Siapa saja yang mempelajari sesuatu dari sihir, sedikit atau banyak, maka akhir perjanjian dirinya ada dengan Allah. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Maksudnya adalah orang-orang yang mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah pelaku dosa besar, sehingga kepastian status mereka kelak di akhirat bergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah ampuni, maka dia ke surga, dan jika tidak, maka dia akan ke neraka. Adapun status hukum seorang penyihir adalah persoalan yang diperdebatkan di antara ulama. Sebagian ulama salaf menghukuminya sebagai kafir. Pendapat ini jugalah yang difatwakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa penyihir jelas kafir jika dalam sihir yang dia lakukan terdapat ritual atau bentuk-bentuk kesyirikan atau penyekutuan kepada Allah. Imam Syafi'i berkata, apabila seorang mempelajari sihir, maka kita tanyakan kepadanya, tunjukkan kepada kami bentuk sihirmu. Apabila dia menunjukkan kepada sesuatu yang mengharuskannya menjadi kafir, seperti berkeyakinan seperti keyakinan penduduk negeri Babil yang beribadah kepada bintang-bintang yang 7, dan dia melakukan ritual sesuai dengan petunjuk yang dia dapatkan darinya, maka dia menjadi kafir. Dan jika dia meyakini bolehnya sihir, maka dia menjadi kafir. Nabi SAW telah memperingati umatnya agar menjauhi sihir. Beliau bersabda, jauhilah 7 perkara penghancur, yaitu syirik kepada Allah dan sihir. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh sihir, syariat Islam kemudian menetapkan hukuman yang tegas kepada setiap penyihir. Di antara hukuman yang ditetapkan atas para penyihir adalah dipenggal lehernya. Dan bahkan satu riwayat dalam kitab Al-Musannaf Abdul Razak disebutkan bahwa Nabi SAW pernah didatangkan kepada beliau seorang penyihir. Lalu beliau bersabda, penjarakanlah dia, penyihir, dan jika temannya mati, maka bunuhlah dia. Ketika Umar bin Khattab menangkap seorang penyihir, lalu beliau menimbunnya sampai ke bagian dada. Kemudian beliau tinggalkan sampai si penyihir tersebut mati. Umar bin Khattab juga mengirimkan surat kepada para pejabat kekhalifahannya agar membunuh semua para penyihir. Hukuman ini tentunya bertujuan agar memberi efek jera yang kuat, sehingga tidak ada lagi yang berani mencoba melakukan sihir. Sebab
sihir sangat berbahaya untuk pelaku sihir itu sendiri dan terlebih untuk orang yang disihir. Penyakit yang disebabkan sihir kadang tidak dapat disembuhkan dengan obat kedokteran modern. Bahkan kemajuan sains bertekuk lutut ketika berhadapan dengan sihir. Oleh karena itu kita harus waspada dan selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan para pendengki yang bisa saja mengakhiri kedengkiannya dengan menyihir. Waspada terhadap sihir berbeda dengan waspada terhadap penyakit medis. Ancaman penyakit medis bisa diantisipasi dengan mengkonsumsi vitamin, olahraga, dan memperhatikan pola makan dan tidur. Adapun ancaman sihir tentunya tidak dapat diantisipasi dengan cara yang serupa. Namun, yang harus dilakukan adalah dengan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain atau dengan menjaga sopan santun, akhlak, dan budi pekerti. Betapa banyak sihir menimpa seseorang hanya karena urusan yang remeh, yang kadang seorang tidak menyangka bahwa orang yang mengirimkan sihir kepadanya melakukan hal keji tersebut hanya karena alasan sakit hati dibentak, atau sakit hati karena perasaannya disinggung, atau bahkan karena merasa kalah dalam bersaing memperebutkan harta, kehormatan, kekuasaan, dan cinta. Namun setelah dengan usaha yang maksimal dan sedapat mungkin membawa diri dengan baik dan menyenangkan untuk orang lain, akan tetapi setelah itu ternyata kita tertimpa oleh sihir, maka segeralah kita mengingat Allah dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Sebab berhasil dan tidaknya reaksi sihir tersebut selalu bergantung kepada kehendak Allah semata. Bukalah pintu maaf untuk siapa saja. Utamakan baik sangka dan mencoba menjadi sosok yang memahami keadaan orang lain. Sehingga setiap rasa yang merasuk ke hati tidak selalu dan mesti ditanggapi sebagai sinyal permusuhan. Tidak akan berakhir baik setiap orang yang percaya dan memakai sihir. Tidak Houdini, tidak David Copperfield, juga tidak pada ahli nujum Fir'aun. Pintu taubat masih terbuka bagi kita selama ruh masih bersatu dengan badan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Pemirsa yang mulia, demikian bahasan tentang sihir dalam episode hari ini. Semoga dapat mencerahkan batin dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.